Sedang ramai dan hangat dibicarakan tentang Kristen progresif. Seorang pastor anak muda yang memiliki jutaan follower di TikTok dan ratusan ribu di Instagram mendadak ramai dibicarakan setelah mengaku sebagai pengikut aliran Kristen progresif. Begitu banyak pro dan kontra yang terjadi, sehingga kata-kata Kristen progresif menjadi tren dan dibicarakan di mana-mana. Jadi, apa maksudnya Kristen progresif itu? Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, iman kekristenan selalu mendapatkan serangan berupa ajaran sesat atau bidat. Agustinus, salah satu bapak gereja paling awal dan terbesar dalam sejarah kekristenan, awalnya terpikat dan jatuh ke dalam salah satu bidat pada saat itu. Pada masa mudanya, ia pernah mengikuti ajaran Manichaeism yang mengatakan bahwa ajaran Tuhan Yesus tidak lengkap dan agama dapat berkembang melampaui apa yang sudah diwahyukan dalam kitab suci. Namun, Agustinus tidak mendapat jawaban dan kepuasan dari ajaran Manichaeism dan akhirnya kembali kepada kebenaran kitab suci. Gerakan ini menjadi cikal bakal munculnya Kristen progresif. Dengan spirit yang sama, Kristen progresif berupaya menafsirkan ulang Alkitab, menilai kembali doktrin-doktrin sejarah, dan mendefinisikan ulang kembali prinsip-prinsip inti iman Kristen. Walaupun mereka mengaku Kristen dan percaya Tuhan Yesus, namun pengajaran-pengajaran pokok kekristenan dimodifikasi dan dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga agar bisa diterima oleh banyak orang dengan mengatasnamakan kasih. Walaupun terdengar baik dan benar, apa yang dilakukan oleh Kristen progresif sebenarnya memutarbalikkan, menafsirkan ulang, dan menghilangkan bagian-bagian Alkitab yang tidak sejalan dengan spirit postmodernisme. Cara pandang postmodernisme yang telah diserap oleh budaya, bahkan juga kekristenan, dijadikan patokan dan berotoritas untuk menafsirkan ulang ajaran Alkitab dan ajaran-ajaran pokok iman kekristenan lainnya. Setidaknya ada dua cara pandang atau worldview postmodernisme yang sangat jelas terlihat dalam Kristen progresif. Pertama, relativisme. Relativisme pada dasarnya menyatakan bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan, diketahui, atau diperdebatkan. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku memahami realitas. Yang mungkin lebih sering Anda dengar adalah jika diringkas dalam mantranya, apa yang benar bagi Anda belum tentu benar bagi saya. Masalahnya adalah kekristenan tidak memberi kita pilihan untuk menjadi relativis. Kekristenan adalah sistem kepercayaan yang berakar kuat kepada kebenaran absolut, yaitu kebenaran firman Tuhan. Secara umum, pola pikir Kristen progresif sebagian besar telah menerima pandangan relativistik terhadap Alkitab. Itulah sebabnya kita sering melihat orang-orang Kristen progresif sering mengutip firman Tuhan, namun memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menafsirkannya menurut hati mereka masing-masing. Kedua, skeptisisme. Salah satu tren budaya yang semakin diterima dalam gerakan Kristen progresif adalah konsep filosofis yang disebut dengan teori kritis. Dan Anda akan banyak mendengar para pengikut Kristen progresif mengajak orang Kristen untuk kritis terhadap apa yang mereka percayai. Tentu saja sikap kritis sangat penting dalam memahami iman kekristenan. Namun, teori kritis yang dimaksud di sini adalah melihat dunia sebagai pertarungan antara kelompok tertindas dan penindasnya. Dengan cara pandang seperti ini, maka tidak heran terbentuklah sikap skeptis terhadap otoritas yang dipandang sebagai penindas. Hal ini meremehkan gagasan bahwa kebenaran dapat ditentukan oleh pemikiran rasional dan lebih memprioritaskan pengalaman hidup dan identitas. Dengan kata lain, mereka yang mengalami penindasan lebih besar mempunyai kemampuan lebih besar pula untuk membedakan kebenaran dibandingkan mereka yang tidak tertindas. Kristen progresif bisa sulit untuk diidentifikasi karena mereka menggunakan Alkitab yang sama dan mempraktekkan tradisi yang sama. Namun,
Mereka memberikan makna yang baru dan berbeda dari warisan iman dan pemikiran para bapa gereja. Bagi Kristen progresif, pemikiran para bapa gereja tidak berlaku dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga harus didefinisikan ulang. Apalagi ajaran-ajaran yang bersifat eksklusif dan tertutup akan diperhalus oleh Kristen progresif agar lebih mudah diterima oleh orang-orang. Dengan kata lain, apa yang menjadi ciri khas dari Kristen progresif adalah mereka lebih menekankan tindakan daripada keyakinan. Apa yang Anda lakukan kepada orang lain jauh lebih penting daripada apa yang Anda percayai. Kasih bisa melampaui kebenaran. Namun, cara pandang teori kritis yang nampak menarik karena sepertinya penuh kasih dan adil sangat berbeda dengan kebenaran cara pandang Alkitabiah. Pertama, siapa kita? Menurut cara pandang dunia Kristen, manusia adalah ciptaan mulia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Menurut teori kritis, identitas kita tidak ditemukan pada pencipta, namun pada bagaimana kita berhubungan dengan kelompok lain, sebagaimana ditentukan oleh kelas, gender, preferensi seksual, dan lain-lain. Kedua, apa yang salah dengan dunia ini? Menurut cara pandang dunia Kristen, Tuhan menciptakan dunia yang baik yang telah dirusak oleh dosa. Teori kritis melihat penindasan dan bukan dosa sebagai inti dari apa yang salah di dunia. Ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Menurut pandangan dunia Kristen, masalah dosa diselesaikan melalui pengorbanan, penebusan Tuhan Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah dan menjamin kemenangan atas kuasa dosa dan kematian. Menurut teori kritis, masalah penindasan diselesaikan melalui aktivisme, peningkatan kesadaran, dan penggulingan sistem penindasan dan kekuasaannya. Keempat, apa arti kehidupan? Pandangan dunia Kristen mengajarkan bahwa makna hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan teori kritis mengajarkan untuk membebaskan kelompok dari penindasan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Tidak ada pertanyaan tentang hal itu. Faktanya, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Namun, Kristen progresif perlahan-lahan mengikis pandangan dunia Kristen dan mengalihkan pandangan kita dari kebenaran absolut tentang siapa Tuhan itu dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Kebenaran dikorbankan dan dikompromikan dengan budaya dan perkembangan zaman. Ketika kembali kepada kebenaran Alkitab, Agustinus menyimpulkan bahwa kekristenan tidaklah progresif. Bagi mereka yang mencoba untuk membentuk sendiri siapakah Allah seharusnya dan apakah Injil itu seharusnya, tidak layak menyebut diri mereka sebagai orang Kristen. Mau tahu lebih banyak tentang Worldview? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup dan tunggu konten-konten kami selanjutnya.